Hai teman Kilin, perkenalkan, saya Kilin yang akan menemani malam-malammu bersama teman tak kasat mata. Kilin akan membawakan cerita-cerita seram yang membuat bulu kuduk kalian merinding. Cerita pengalaman Kilin bersama teman-teman dan keluarga Kilin yang boleh dipercaya, boleh tidak. Yang pasti, akan ada yang menemani kalian saat mendengarkan cerita ini. Sebelum kalian mendengarkan cerita Kilin, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng, like, comment, and share ya. Hai, aku Kilin. Hari ini Kilin akan bercerita mengenai pengalaman sahabat Kilin. Sebelumnya, Kilin ingin mengucapkan banyak terima kasih juga untuk sahabat-sahabat Kilin yang sudah berbagi pengalaman horor. Kali ini, sahabat Kilin yang kita sebut saja Tasya akan bercerita mengenai pengalamannya saat sedang berlibur bersama keluarganya. Karena ada libur lumayan panjang, Tasya sekeluarga berencana berkeliling di beberapa kota di Jawa Timur. Tasya memiliki dua kakak yang bernama Kalia dan Kak Vino. Di hari pertama liburan, kota yang menjadi tujuan mereka untuk berlibur yaitu kota B di daerah Jawa Timur. Perjalanan dari rumah Tasya ke kota B cukup memakan waktu sekitar 3 jam. Karena selain berhenti untuk makan, bertepatan dengan libur panjang, jalanan pun jadi macet. Dan setibanya di sana, Tasya dan keluarga menuju ke tempat pariwisata yang cukup ramai pengunjung. Setelah dari tempat wisata dan jalanan semakin macet, Tasya sekeluarga memutuskan untuk menuju ke hotel tempat mereka menginap. Tasya sekeluarga ini menginap di hotel yang letaknya cukup strategis dan memiliki bentuk bangunan yang cukup unik dengan pohon yang sangat besar di tengah-tengah hotel di bagian depan. Dengan gaya bangunan seperti khas Belanda, hotel itu memiliki daya tariknya sendiri. Tasya sekeluarga menyewa 2 kamar yang letaknya berhadapan. Jadi belakang kamar Tasya langsung menuju ke taman hotel yang sangat bagus. Nah, sedangkan kamar seberang yang nantinya digunakan mama dan papa Tasya itu memiliki balkon yang langsung menghadap ke kota. Tasya dan Kalia menikmati view belakang kamarnya sambil berfoto. Sehabis menikmati pemandangan dan beristirahat sebentar, Tasya sekeluarga pergi untuk mencari makan malam dan berkeliling di kota B. Di kota B lumayan menanjak, dan hawanya semakin malam semakin dingin. Saat Tasya sekeluarga mengarah ke daerah yang semakin naik, Tasya dan kedua kakaknya dapat melihat pemandangan kota dengan lampu-lampunya yang sangat cantik. Tasya dan Kalia berencana merekam pemandangan lampu kota dari atas dan membagikan pengalamannya di sosial media mereka. Setelah Tasya dan Kalia sedang asik merekam di dalam mobil dan posisi mobil jalan perlahan, mereka sekeluarga kembali memutar rekaman itu. Dan tiba-tiba mereka mendengar. Sedangkan posisi di sana sepi, tidak ada kendaraan lewat. Tasya baru tahu ada suara perempuan itu saat ia akan memposting dan ingin mengedit video yang barusan ia rekam. Saat didengar kembali video itu, mereka mendengar suara perempuan di akhir video. Saat Tasya dan Kalia merekam pemandangan di sana, mereka tidak mendengar suara apa-apa, hanya suara seperti hewan-hewan kecil dari arah hutan. Tidak tahu juga terdengar suara adzan karena posisi sekitar jam 7 malam. Setelah keliling kota dan menikmati hawa dingin di malam hari, Tasya sekeluarga kembali ke hotel. Sesampainya di hotel, Tasya sekeluarga masih berfoto di area depan hotel dekat pohon besar di tengah. Karena pohon besar ini cukup unik, Tasya dan Kalia ingin selfie di depan pohon besar ini. Setiap kali mereka selfie, hasil foto mereka selalu buram. Mereka menghapus foto itu dan mencoba selfie kembali. Dan saat dilihat,
Hasilnya kembali buram. Hingga beberapa kali selfie, Papa Tasya yang melihat hal itu mengambil HP Kalia dan memfoto mereka berdua. Dan lagi-lagi, hasil fotonya di wajah Kalia dan Tasya buram. Seakan-akan pohon itu tidak ingin difoto. Mereka memutuskan berhenti dan berjalan memasuki hotel. Tasya, Kak Lia, dan juga Kak Vino tidak langsung kembali ke kamar mereka. Mereka masih berkumpul di kamar Mama Papa sambil membawa cemilan yang mereka beli saat di perjalanan. Mama, Papa, Kak Vino, dan juga Tasya duduk di depan TV mengobrol sambil memakan camilan. Dan sedangkan Kak Lia duduk di area balkon kamar sambil menikmati angin dan pemandangan di depan. "Li, sini lo masuk. Gak baik malam-malam kena angin," kata Papa mengingatkan Kak Lia. "Iya, sebentar, Pa. Enak di sini dingin," jawab Kak Lia yang masih duduk di teras balkon. "Masuk, Oli, dengerin kalau Papa ngomong," ucap Papa sekali lagi. Tapi Kak Lia tetap tidak mendengarkan papanya dan masih duduk di teras balkon sambil bermain HP. Tiba-tiba, Kak Lia masuk dan lari menuju ke arah kita. "Ada apa, Li?" tanya Mama heran melihat Kak Lia ketakutan. "Tadi loh, Ma, ada yang lempar aku. Kan aku duduk di belakang balkon. Nah, belakang leher aku loh. Kerasa ada yang lempar. Aku dilempar sama ini loh, Ma," ucap Kak Lia sambil menunjukkan seperti buah kecil dari pohon besar yang posisinya berada di seberang balkon kamar. "Papa kan sudah bilang, masuk sini loh, jangan di depan. Kamu gak percaya," ucap Papa sekali lagi menasihati Kak Lia. Memang apa yang dialami Kak Lia sangat aneh. Saat Kak Lia di balkon, kamar di sebelah kanan dan kiri sepi. Tidak ada orang yang keluar dan duduk-duduk di area balkon. Kamar ini pun posisinya berada di lantai 2, yang gak mungkin kalau ada orang yang melempar Kak Lia dari arah depan. Dari pohon pun, kalau memang buah atau biji yang jatuh, tidak akan terlempar ke arah Kak Lia, karena mereka pasti akan jatuh ke bawah terlebih dahulu. Jarak dari pohon ke kamar pun juga tidak sedekat itu. Jadi tidak tahu siapa yang melempar Kak Lia. Hanya saja, Kak Lia tidak lagi duduk di area balkon karena ketakutan. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tasya, Kak Lia, dan juga Kak Vino akhirnya kembali ke kamar untuk beristirahat. Besok pagi-pagi mereka akan melanjutkan perjalanan ke kota selanjutnya. Dan saat tiba di kamar, Tasya dan Kak Lia tidak langsung tidur. Mereka masih menonton TV bersama dengan Kak Vino. Tiba-tiba mereka bertiga mendengar suara yang cukup ramai dari depan kamar. Awalnya, Tasya dan kedua kakaknya menghiraukan suara itu. Tapi, semakin malam, suara orang terasa semakin banyak dan semakin ramai. "Vino, coba kamu lihat di depan. Ada orang tah? Kok gak sopan sekali malam-malam ngobrol di depan kamar orang?" suruh Kak Lia. Kak Vino tidak lama menuju ke depan pintu dan mengintip dari lubang intip. Tidak lama kemudian, Kak Vino cepat-cepat kembali ke kasurnya, mematikan TV dan mematikan lampu tengah. Kak Vino hanya menyalakan lampu kecil dekat kasur untuk penerangan. Tasya dan Kak Lia bingung melihat Kak Vino dan bertanya, "Ada apa, Vin?" "Gak ada orang satu pun di depan, Kak. Sepi," jawab Kak Vino sambil menutup seluruh badannya dengan selimut. "Terus, itu suara siapa?" tanya Lia kembali. "Mana tahu, Kak. Ini udah jam 12 malam lebih kok. Gak masuk akal kalau ada orang di depan," jawab Kak Vino kembali. Tasya dan Kak Lia pun ikut menutup seluruh badannya menggunakan selimut dan cepat-cepat tidur.
Setelah sarapan pagi bersama, mereka menyiapkan barang bawaan mereka dan bersiap menuju ke tempat tujuan selanjutnya. Dalam perjalanan, Tasya, Kalia, dan Kak Vino menceritakan apa yang mereka dengar semalam. Ternyata yang mendengar suara ramai di depan kamar tidak hanya mereka bertiga. Namun, Mama Tasya yang saat itu belum tidur juga mendengar suara ramai dari depan kamar. Hanya saja, Mama Tasya mendengar suara seperti ada yang mengadakan pesta di sana. Mama Tasya mendengar banyak orang mengobrol sambil diiringi musik pelan. Ia juga tidak mengintip ada siapa di depan kamar, karena Papa juga sudah tidur. Hanya Mama Tasya yang masih terjaga, entah sampai jam berapa. Konon katanya, suara ramai banyak orang itu merupakan energi yang masih tertinggal di hotel itu. Zaman penjajahan Belanda dulu, hotel ini sering digunakan untuk berbagai acara pesta untuk para bangsawan. Hingga saat ini, energi dari sosok orang Belanda ini masih terasa di sana. Maka dari itu, hampir tiap malam, beberapa orang bisa mendengarkan, bahkan merasakan sosok-sosok yang hanya dapat dilihat oleh sebagian orang itu masih melakukan aktivitas berpesta di hotel tersebut. Dari kota B, Tasya sekeluarga menuju ke kota M dan langsung ke tempat pariwisata yang cukup terkenal dengan telaganya di sana. Tempat ini juga memiliki hawa yang cukup dingin. Tasya sekeluarga berada di sana selama 3 hari 2 malam. Di hari pertama, Tasya dan Kak Vino berjalan memutari telaga menuju ke arah hutan. Kalau di malam hari tidak ada aktivitas di dalam telaga. Dan jika diperhatikan, saat malam hari air di telaga yang seharusnya tenang, tapi bergerak seperti ada sesuatu di dalam telaga. Tasya dan Kak Vino menikmati hawa dan suasana saat malam hari sambil mendengar suara hewan dari arah hutan. Tasya berencana merekam suasana di area hutan, dekat telaga, selain ingin menunjukkannya ke Kalia yang berada di penginapan bersama papanya, ia juga ingin membagikan pengalamannya di sosial medianya. Setelah merekam, Tasya yang hendak mengecek kembali hasil rekamannya, anehnya, rekaman tadi buram dan tidak dapat kembali diputar. Tasya kembali merekam dan memperlambat jalan agar video yang dihasilkan lebih bagus. Kali ini video yang ia rekam tidak dapat diputar dan saat akan dibuka, muncul peringatan kalau file rusak. Tasya yang bingung menyuruh Kak Vino merekam pemandangan malam di sana. Dan seperti yang dialami Tasya, Kak Vino juga tidak dapat melihat hasil rekaman yang barusan ia rekam. Masih mendengar suara hewan khas di hutan, Tasya dan Kak Vino mempercepat langkahnya agar cepat kembali ke jalan menuju ke arah penginapan. Meskipun beberapa kali Tasya dan Kak Vino berpapasan dengan orang lain yang juga berlibur di telaga ini, mereka berdua tetap ketakutan. Sesamanya di penginapan, Tasya dan Kak Vino ingin ceritakan kejadian yang mereka alami dan mereka mengajak Kalia memutar telaga di keesokan paginya. Di pagi hari, pemandangan dekat telaga dan hutan sangat indah dan juga tidak menunjukkan ada yang seram di sana. Di hari ketiga, Tasya sekeluarga kembali melanjutkan perjalanan mereka menuju ke kota T. Di kota T ini, Tasya hanya menginap 1 malam. Setelah menikmati berbagai wisata pantai di daerah kota T, Tasya sekeluarga hendak melanjutkan perjalanannya di kecamatan W, yang letaknya di kaki dan lereng Gunung A. Papa Tasya berencana melewati jalan yang biasa ditempuh orang kalau akan ke kecamatan W. Tapi saat itu mereka terjebak macet, dan karena takut kemalaman, akhirnya Papa Tasya menyuruh Kak Vino membuka maps untuk mencari jalan lain. Dan ternyata, jalan yang ditunjukkan maps malah membuat Tasya sekeluarga mengalami perjalanan yang cukup menyeramkan. Di maps, Papa Tasya dilewatkan jalan yang memasuki desa, sawah dan juga tempat dengan jalan kecil yang sangat menyeramkan. Hari juga semakin gelap. Papa Tasya pun tidak tahu saat ini mereka berada di mana. "Pa,
Ini di maps jalannya habis gini macet loh. Warna jalannya merah soalnya. Jelas Kak Vino ke Papa Tasya yang saat itu sedang fokus menyetir. Merahnya panjang tak, Vin? Tanya Papa Tasya. Kalau di maps lumayan, Pak. Jawab Kak Vino kembali. Ya udah, mau gimana? Tapi berini kan jalannya. Mutar balik juga nggak mungkin. Sudah malam ini. Lagian Papa juga nggak tahu nih di mana. Ucap Papa. Benar kok, Pak. Jawab Kak Vino kembali. Dan setibanya di jalan merah yang ditunjukkan maps yang berarti macet, mereka sekeluarga dibuat bingung. Karena jalan ini merupakan jalan kecil yang hanya bisa dilalui satu mobil dan satu kendaraan bermotor. Kalau ada mobil dari arah sebaliknya, Tasya sekeluarga yakin mereka pasti terjebak karena tidak bisa lewat. Kanan dan kiri hanya sawah luas dan beberapa tanaman tinggi. Di sana juga gelap sekali, tidak ada lampu jalan, hanya lampu dari mobil Tasya yang membuat jalan agak sedikit terang. Vin, macet dari mana? Ini jalanan sepi, cuma kita yang lewat. Tanya Papa Tasya. Gak tahu, Pak. Di maps merah soalnya sepanjang jalan. Ucap Kak Vino yang kembali mengecek maps. Kalia mulai merasa takut dan ada yang janggal dari perjalanannya malam ini. Tidak lama setelah mereka mencoba mencairkan suasana agar tidak terlalu sepi dan menakutkan, mereka melihat dari arah lawan mereka ada ibu-ibu yang sedang mengendarai sepeda. Mereka pun kaget dan membahas betapa beraninya ibu tersebut malam-malam begini sepedaan sendiri tanpa ada penerangan dari jalan. Mereka tidak berani mengecek apakah ibu yang bersepeda itu manusia beneran atau tidak, karena semakin lama semakin gelap dan menakutkan. Dan tiba-tiba Papa Tasya beberapa kali membunyikan klakson seperti ada sesuatu. Padahal tidak ada apa-apa di sana. Masih sepi dan hanya Tasya sekeluarga yang lewat. Tidak lama mereka mulai menemukan pemukiman warga dan jalan sudah kembali terang. Maps pun kembali berwarna hijau. Setelah melewati jalan yang gelap tadi, Papa Tasya baru menceritakan apa yang ia lihat. Tadi pas Papa klakson, Papa lihat di tengah-tengah ada pria yang lagi bawa kepalanya. Kaget Papa. Tak klakson biar minggir, jangan ngehalangi kita mau lewat. Entah pria itu siapa, korban begal atau memang ia meninggal di sana, hanya saja Papa Tasya melihat pria itu membawa kepalanya. Karena sudah terlalu malam, ternyata mereka dibawa oleh Maps ke Kotaka. Papa Tasya memutuskan untuk menginap di Kotaka semalam dan kembali melanjutkan perjalanan di Kecamatan W keesokan harinya. Setelah beristirahat, mereka hendak kembali melanjutkan perjalanan ke Kecamatan W. Tapi karena masih pagi dan mereka ingin mempergunakan waktu liburan ini sebaik mungkin, mereka memutuskan untuk mengunjungi beberapa situs sejarah yang berada di kota ini. Setelah puas berkeliling, Tasya sekeluarga langsung menuju ke Kecamatan W. Sebelum memasuki Kecamatan W, yang daerahnya juga menanjak cukup tajam, Tasya sekeluarga harus melewati kota J terlebih dahulu. Setibanya di kota J, sekitar jam 6 malam, Tasya sekeluarga langsung naik menuju ke penginapan tujuan mereka. Lagi-lagi, di malam yang cukup gelap karena minim penerangan, Tasya sekeluarga melewati jalur yang cukup menakutkan. Semakin naik tajam dan berbelok. Belum lagi, mau ke arah Kecamatan W juga cukup sepi malam ini. Kak Vino tiba-tiba membuka kaca dan bilang, "Pak, AC-nya dimatikan saja. Kita buka kaca soalnya hawanya enak ini, dingin." Papa Tasya menuruti keinginan anaknya itu. Dan hanya Kak Lia yang tidak mau membuka kaca karena ketakutan melihat sekelilingnya yang sangat gelap. Tiba-tiba, Kak Lia, Tasya dan Mama Papa Tasya mencium bau sesuatu yang sangat tidak sedap. Kak Lia tidak berani bilang, dan Kak Vino pun nyeletuk. "Bau apa ini? Kok gak enak banget?" Papa kan udah berulang kali bilang
Kalau ada kayak ginian diam. Gak usah dibahas di sini, ucap papa. Suasana di mobil yang tadinya ramai karena candaan mereka kini menjadi tegang dan ramai karena membahas bau yang mereka cium. Karena bau ini juga tidak menghilang dan Papa Tasya sedikit ngomel karena Kak Vino masih membahas bau, mereka menutup kaca mobil dan tidak jadi merasakan hawa dingin di lereng kaki Gunung A ini. Perjalanan yang mereka tempuh cukup jauh, hingga akhirnya mereka menemukan penginapan mereka malam ini dengan bantuan warga sekitar yang mengarahkan jalan. Penginapan yang dipilih Tasya sekeluarga kali ini benar-benar jauh dari pemukiman warga. Belum lagi, penginapan ini juga dikelilingi dengan pepohonan besar yang sangat rindang dan lebat. Dan setibanya di penginapan, Papa Tasya menceritakan apa yang ia lihat selama di perjalanan. Besok-besok gitu ya, kalau Papa bilang, diam jangan dibahas lagi. Ya ngerti gitu loh, berhenti buat bahas. Tadi Papa lihat ada perempuan kayak kuntilanak. Terus Vino bahas bau. Jadinya perempuan itu ikut kita sama perjalanan. Hah? Ikut kita? Ikut sampai mana apa? Tanya Tasya ketakutan. Ya pas kalian sudah gak cium bau itu lagi, sudah hilang sosok perempuannya. Dia ikut kita di belakang. Jelas Papa. Mereka membawa masuk perlengkapan sambil ketakutan dan menyalahkan Vino atas kejadian tadi. Karena asik menikmati hawa dingin pegunungan, tidak merasa mereka berada di depan teras hingga pukul 1:30 malam. Saat itu hanya Papa Tasya yang berada di dalam penginapan, karena ia mengistirahatkan badannya setelah seharian menyetir. Tiba-tiba, Papa Tasya teriak dari dalam. "Li, sini lo masuk. Bilang Mama ngobrolnya di dalam aja, sambil temani Papa. Lagian kalau di depan terus, nanti masuk angin." Jarak dari teras dan tempat Papa Tasya membaringkan badannya tidak terlalu jauh. Makanya mereka berempat dapat mendengar suara Papa dari dalam penginapan. Kalia yang mengingat kejadian di hari pertama mereka berlibur di salah satu hotel di kota B, mengajak Mama dan kedua adiknya untuk masuk. Tapi mereka bertiga tetap masih ingin berada di depan teras penginapan. Tidak lama karena mereka berempat masih di depan, Papa Tasya kembali mengajak ketiga anaknya dan istrinya untuk masuk ke dalam. Hingga beberapa kali mendengar Papa Tasya menyuruh mereka masuk, mereka akhirnya masuk ke dalam agar Papa Tasya berhenti mengomel ke mereka berempat. Tidak lama setelah masuk ke dalam penginapan, sekitar jam 2 malam, mereka mendengar suara ayam berkokok. Kalia, Tasya dan Mama Tasya yang hendak ke toilet untuk buang air kecil pun pergi bersama dan saling menjaga. Saat di dekat toilet, Mama Tasya bilang, "Kok aneh ya? Masih jam 2 ada suara ayam berkokok." Tasya dan Kalia hanya diam saja dan tidak berani menjawab ucapan mamanya itu. Setibanya di kamar, mereka kembali mendengar suara. Karena mengingat kejadian yang barusan mereka alami saat mencium bau, mereka pun hanya diam, seakan-akan saling tahu kalau mereka sama-sama mendengar suara ayam berkokok. Keesokan paginya, mereka memberanikan diri membahas suara yang mereka dengar. Dan Kalia baru teringat kalau ia pernah membaca dan mendengar dari salah satu podcast horor yang ia dengar kalau suara ayam berkokok di malam hari berarti ada kuntilanak di dekat mereka. "Iya, Mama tahu. Mama juga pernah dengar. Makanya semalam kan Mama bilang kok aneh. Biasanya ayam berkokok sekitar jam 5 pagi atau saat matahari mulai muncul." Jelas Mama sambil memakan sarapan mereka. Papa yang mendengar mereka membahas suara ayam berkokok dan kuntilanak pun ikut menjelaskan. "Papa semalam kan udah berkali-kali nyuruh kalian masuk. Papa kalau bilang atau nyuruh itu langsung jalani, pasti ada apa-apa. Semalam itu Papa lihat ada kuntilanak lagi duduk di pohon depan teras mengayunkan kaki sambil rambutnya di depan semua memperhatikan kalian. Makanya Papa suruh masuk dan suara yang kalian dengar kayak ayam itu ya suara perempuan itu."
Tasya dan kedua kakaknya kaget mendengar penjelasan papa. Tapi sekali lagi mereka sekeluarga tidak heran juga kalau ada sosok kuntilanak di sana. Karena memang lokasi penginapan yang banyaknya pohon besar dan berada di dekat hutan menjadikan tempat itu dihuni oleh sosok tak kasat mata. Tasya dan kedua kakaknya juga yakin kalau yang dilihat oleh papanya itu tidak hanya kuntilanak. Pasti banyak sosok lainnya tidak diceritakan papanya. Liburan panjang Tasya kali ini menjadi liburan yang sangat berkesan dan paling diingat oleh Tasya karena banyak kejadian horor yang mereka alami dari hari pertama hingga saat terakhir liburan usai. Lain kali kalau ada kesempatan, Tasya akan kembali bercerita mengenai pengalaman horornya saat berlibur di daerah lain. Teman Kilin, menikmati pemandangan alam sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Selain kita merasa lebih segar dan tenang, jauh dari rutinitas yang mungkin membuat kita lelah, kita juga bisa mendapatkan pengalaman baru yang sangat menyenangkan. Salah satunya, pengalaman horor dan kisah seram di balik indahnya alam Indonesia. Saat mengunjungi alam Indonesia, kita juga harus bersikap sopan dan menghargai sosok yang sudah lama menjaga di sana. Bagaimana dengan sahabat Kilin? Apakah kalian juga pernah mengalami kejadian horor saat berlibur seperti yang dialami Tasya sekeluarga? Kalau ada, jangan lupa ceritakan di kolom komentar ya sahabat Kilin. Terima kasih karena sudah mendengarkan cerita Kilin hari ini. Jangan lupa datang dan dengarkan cerita-cerita seram Kilin lainnya. Terima kasih juga untuk subscribe, like, share, dan komennya teman-teman Kilin.